Dan semoga apa yang saya lakukan akhir-akhir ini bisa memberikan insight baru buat teman-teman. Bukannya saya menjadi orang yang sombong, jadi kayak merasa paling iye, merasa paling suci, ngerasa paling benar. Buat aku jauh daripada itu. Karena buat saya sekarang ini kita urus diri sendiri dulu deh. Urus diri sendiri, bagusin diri kita sendiri dulu, baru bagusin diri orang lain gitu. Kalau udah nanti levelnya bertambah ya kita nggak pernah tahu seperti apa yang sudah Allah rencanakan. Kurang lebih seperti itu. Usai ibadah haji beberapa bulan lalu, desainer sekaligus public figure Ivan Gunawan terlihat banyak perubahan yang dialaminya. Tak hanya sering mendatangi berbagai kajian, Ivan Gunawan juga semakin aktif dalam berbagi. Salah satunya, sedekah subuh yang rutin disediakan Ivan di kediamannya. Tak hanya itu, kini Igun juga ikut membantu membangun beberapa masjid. Saat ditemui di sebuah acara, Igun menceritakan awal mula dirinya membuat desain khusus bermotif kota Sumatera. Berawal dari salah satu customer setianya yang gemar berbagi, keduanya akhirnya memiliki ide untuk menjual produk yang hasilnya bisa disumbangkan. Kini, Igun kembali meluncurkan desain terbarunya dengan motif Sumatera yang nantinya akan disumbangkan untuk para korban bencana di sana. Jadi aku tuh sama kakakku yang perempuan tuh secinta itu, sesayang itu. Jadi pas beliau nggak ada, itu benar-benar ngerasa kehilangan itu wow banget. Jadi makanya sekarang ini berusaha, kalau senang jangan terlalu senang, kalau sedih jangan terlalu sedih. Saya balik lagi bersama dengan Cinta Quran Foundation seperti punya komitmen yang tidak tertulis, tanpa kontrak, tapi kita insya Allah bisa sejalan. Prof. Syafi'i. Silakan Prof. Syafi'i bersama kita. Jadi saya di sini ikut membantu pembangunan masjid yang di Yokohama. Dengan cara apa, Gun? Nah, kebetulan saya punya brand Manja Hijab Ivan Gunawan, brand hijab saya, di mana untuk pembangunan masjid Yokohama saya mendesain 5 artikel hijab, yang mana artikel hijab tersebut saya desain langsung pas saat lagi ada di Jepang. Jadi ada 5 seri, harganya 249.000 dan sudah bisa dijual, bisa dibeli di seluruh store Manja, dan hari ini juga bisa didapatkan di Foyer Ballroom. Saya, karena Allah titipkan saya pun bisa berkarya, saya bisa merancang, lebih enak buat saya untuk mengajak orang-orang bersedekah itu lewat karya. Jadi secara tidak langsung mereka ikut bersedekah dengan membeli kerudung yang saya buat. Jadi sifatnya itu tidak memaksa. Kenapa? Karena kerudungnya bisa dipakai, dia pakainya cantik, bisa dijadikan gift. Jadi daripada saya nodong-nodong orang, ayo dong ikutan, kita lebih baik membeli sesuatu yang mereka juga bisa pakai. Customer saya ternyata senang dan gemar bersedekah. Jadi antara saya sebagai pemilik dan juga customer, kita sejalan jadinya gitu. Jadi kemarin saya bikin kerudung untuk Palestina, alhamdulillah dapat 2 miliar lebih dan sudah kita salurkan. Kita bikin air bersih. Kemarin belum lama juga saya habis beli lagi alat buat cuci darah, mesin cuci darah, karena ternyata korban-korban perang Palestina yang ada di Mesir
di Masjid Palestina, mereka itu mungkin karena pengobatan kimia, obat segala macam terlalu banyak, tapi asupan gizinya tidak ada, akhirnya ginjalnya jadi rusak, Prof. Gitu. Jadi kemarin akhirnya saya putuskan untuk beli mesin cuci darah gitu, karena di saat di sana itu orang mau cuci darah tuh ngantri, Prof. Dan yang paling rame itu ada di lantai tempat cuci darah itu sih gitu. Melalui Cinta Quran Foundation, Igun terlibat untuk membantu pembangunan masjid di Yokohama, Jepang. Igun menggalang dana melalui penjualan brand hijab miliknya. Igun secara khusus mendesain motif negara Jepang. Igun menargetkan penjualan desain brand hijabnya terjual banyak sehingga pembangunan masjid tersebut bisa terlaksana dengan cepat. Rencananya, Igun akan berangkat ke Jepang pada Januari mendatang untuk meninjau proses pembangunan masjid yang dibangunnya. Masjid Yokohama, insya Allah kita akan ke sana di bulan Januari dan pembangunannya terus berjalan. Memang kita tahu pembangunan di luar negeri jauh lebih banyak, lebih mahal, lebih besar. Karena apalagi di Jepang bangunannya itu juga menggunakan teknik anti gempa. Jadi beda dengan pembangunan mungkin masjid-masjid pada umumnya. Dan hari ini alhamdulillah ribuan jamaah yang datang, mereka semuanya antusias. Tadi di booth aku juga rame, insya Allah hari ini kita mendapatkan pemasukan yang cukup banyak lagi. Jadi insya Allah bisa untuk pembayaran di tahap keempat. Jadi saya juga ingin mengajak teman-teman media untuk bisa menyampaikan bahwa minggu depan di hari Sabtu kita akan ada Amazing Quran di Surabaya juga. Bagi Ivan Gunawan, dirinya mengaku senang tatkala bisa membuka peluang untuk lainnya juga dalam berpartisipasi untuk pembangunan masjid di Jepang. Igun ingin semua bisa ikut bersedekah melalui penjualan brand hijab miliknya. Igun berharap semua yang dilakukannya bisa dapat menginspirasi yang lainnya. Dirinya tak ingin menjadi dan merasa paling benar. Igun melakukan ini semata-mata hanya untuk berusaha terus menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Kenapa saya jadi ke Islam-Islaman gitu ya? Ya kalau saya bisa menjawab di saat kita beribadah kepada Allah, cara kita bersedekah dan memberikan peluang-peluang kebaikan kepada sesama muslim dan masyarakat lain, buat saya itu malah membuat iman saya menjadi lebih tebal gitu. Karena Allah itu garansi di saat semakin banyak kita memberi, Allah kembalikan lagi ke kita gitu. Jadi ya semua itu gerakan dari hati ya. Jadi bukannya karena seseorang gitu, tapi ngelakuinnya itu memang alhamdulillah dari hati. Jadi ya ngalir aja. Jadi nggak pernah ada terasa kepaksa, nggak pernah ngerasa kecewa, karena ya jalanin aja semuanya gitu. Karena ya balik lagi, beriman itu kan kita harus yakin ya teman-teman. Apa yang kita sudah lakukan, kita yakin pasti ada kebaikan di belakangnya gitu. Jadi ya ini part dari usaha saya aja sih gitu. Dan semoga apa yang saya lakukan akhir-akhir ini bisa memberikan insight baru buat teman-teman. Bukannya saya menjadi orang yang sombong, jadi kayak merasa paling merasa paling suci, ngerasa paling benar. Buat aku jauh daripada itu. Karena buat saya sekarang ini kita urus diri sendiri dulu deh. Urus diri sendiri, bagusin diri kita sendiri dulu, baru bagusin diri orang lain gitu. Kalau udah nanti levelnya bertambah, ya kita nggak pernah tahu seperti apa yang sudah Allah rencanakan. Kurang lebihnya seperti itu.